Ya, baiklah anak-anak. Kita akan menganalisis mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu sudah membuat mengenai kebakaran hutan, ya. Kita analisis. Ya, di sini kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat atau pohon, semak belukar, paku-pakuan, rumput, dan lain-lain, atau yang dikenal hutan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran secara besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga memberi dampak negatif maupun positif. Berdasarkan fakta yang ada, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi daripada dampak positifnya. Nah, ini ya. Jadi identifikasi fenomena. Di sini termasuk fenomena apa di sini? Ya, fenomena alam ya. Di sini mengenai kebakaran hutan ya. Lalu di sini penggambaran rangkaian kejadian, explanation sequence. Nah, di sini ada paragrafnya ya. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam, yaitu faktor alam. Tadi menjawab pertanyaan apa? Bagaimana? Mengapa ya? Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam sering disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan, sambaran petir, dan aktivitas vulkanik yang biasanya mengeluarkan lahar dan awan panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Kebakaran di bawah tanah atau ground fire juga termasuk faktor alam, karena pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau ketika cuaca sedang panas-panasnya. Nah, di sini ada bagaimana kebakaran itu terjadi, lalu mengapa seperti itu ya, dijelaskan. Selanjutnya, di sini masih struktur yang kedua. Kebakaran hutan di Indonesia hampir 95% disebabkan oleh ulah manusia. Faktor manusia seringkali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh manusia, seperti kelalaian membuang puntung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah, dan berbagai kelalaian lainnya. Kebakaran jenis ini sering terjadi di hutan-hutan, di gunung-gunung yang sering dikunjungi pecinta alam atau pendaki gunung, di Pulau Jawa seperti kebakaran hutan di Gunung Sindoro pada September 2015 lalu ya. Di sini ya. Lalu yang ketiga, nah di sini ulasan atau review berupa komentar atau penilaian atau interpretasi. Nah, di sini dengan kesadaran pribadi kita harus menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran. Kita bisa mencegah kebakaran hutan dengan cara tidak membuang barang yang mudah terbakar di hutan. Contohnya di sini ya, biasanya puntung rokok ya. Tidak membakar hutan untuk pembukaan lahan dan segera mematikan api yang sudah tidak dipakai lagi. Dengan begitu, kita telah ikut berpartisipasi melestarikan hutan. Contohnya biasanya ya, kalau anak-anak di sini melakukan camping, itu biasanya mereka membuat api unggun. Itu bahaya ya, kalau
tidak segera dimatikan api unggunnya ketika sudah selesai kegiatan. Atau untuk yang merokok misalnya, membuang puntung rokok sembarangan di lahan. Di Kalimantan contohnya banyak sekali lahan gambut ya. Jadi lahannya itu semuanya gambut. Jadi akar-akar seperti akar-akar gitu. Lalu tiba-tiba ada yang menyulut api, maka akan terjadi kebakaran hutan ya. Nah itu. Nah biasanya hal-hal itu sering tidak disadari oleh manusia ya. Makanya di sini ada berupa komentar atau penilaian. Nah di sini interpretasi ya. Atau kejadian seperti tadi, kejadian fenomena alam, misalnya vulkanik atau gunung meletus. Nah itu juga sama kan menyebabkan kebakaran hutan. Baiklah, nah apabila hutan kita sudah bagus, hijau, maka udara yang ada di sekitar kita juga akan baik ya. Jadi hutan ini sebagai paru-parunya dunia. Maka jagalah hutan kita ya. Itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan dari struktur teks eksplanasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.